Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengulas ya terkait dengan isu terbaru dari dunia pendidikan yakni disahkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang disinyalir banyak orang di dalam Permendikbud nomor 30 2021 tersebut melegalkan ya terjadinya seks bebas di lingkungan perguruan tinggi ataupun kampus. Sementara itu pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri itu menolak anggapan kalau mereka terutama Mendikbud itu menolak anggapan kalau beliau itu melegalkan seks bebas di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi ataupun kampus. Memang kalau kita lihat ya tidak ada memang di dalam rumusan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tersebut yang secara langsung menyatakan melegalkan, menyuruh atau memerintahkan ya dunia kampus, para mahasiswa termasuk sivitas akademika yang lain, para dosen ataupun yang ada di lingkungan kampus di situ itu melakukan seks bebas. Memang tidak ada anjuran secara letterlek itu memerintahkan, melegalkan atau menyuruh melakukan seks bebas. Akan tetapi ya kalimat-kalimat di dalam rumusan pasalnya, ayatnya itu bisa dipahami itu justru bisa sebagai legitimasi untuk melakukan seks bebas. Nah, misalnya kita bisa lihat ya di pasal kelima ayat kedua. Nah, di situ bernuansa liberal sekali ya. Nah, yang pertama adalah adanya frase tanpa persetujuan dari korban. Jadi aktivitas pelecehan seksual seperti memegang, meraba, menggosokkan ya alat kelamin kepada lawan jenisnya dan yang lain-lain itu bisa kena delik hukum kalau tidak ada persetujuan dari korban. Nah, ini kan kalau ada persetujuan berarti boleh ya, nggak ada delik hukum. Kalau ada persetujuan berarti kan suka sama suka, mau sama mau. Nah, ini kan seks bebas ya. Nah, nggak ada paksaan. Berarti ini dipahami sebagai legalitas untuk terjadinya seks bebas di dunia pendidikan, khususnya di dunia perguruan tinggi atau kampus. Yang berikutnya, yang kedua, bernuansa liberalnya itu bisa kita lihat di frase atau kata pemaksaan. Jadi akan kena delik hukum, kena sanksi, ya, akan dilaporkan apabila ya korban itu dipaksa untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual tertentu. Kalau dipaksa, kalau tidak dipaksa sukarela, berarti ya tidak bisa kena delik hukum. Nah, dua ini saja, yaitu adanya frase tanpa persetujuan korban, tanpa pemaksaan, ini menunjukkan aroma liberal, ya, liberalisasi perilaku, tingkah laku, atau yang menjurus kepada legalitas perilaku seks bebas. Ya. Nah, ini kita
bisa pahami, ya. Wong tidak ada Permendikbud nomor 30 2021 aja. Itu perilaku seks bebas, pelecehan seksual itu kerap terjadi. Dan ini kan yang mendasari munculnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, yakni kerap terjadinya pelecehan seksual, kekerasan seksual ya di dunia kampus. Nah, kalau kemudian adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini justru memberikan legitimasi, legalitas dengan beberapa frase tadi, yaitu tanpa persetujuan, kalau dengan persetujuan berarti boleh. Tanpa pemaksaan, kalau tidak ada pemaksaan, boleh. Nah, ini kan perilaku seks bebas akhirnya. Ya, jadi mereka, ya, para pelaku kejahatan dan kekerasan seksual, ya tidak akan kemudian melakukan kekerasan, tidak akan melakukan pemaksaan. Ada celah untuk menghindari delik hukum. Berarti ya mereka berusaha untuk agar korbannya ya memberikan persetujuan, korbannya dengan sukarela mau. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ya, jadi pola berpikir liberal dan sekuler ini masih menjadi asas dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Dan pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh kalangan yang berpikir liberal, ya di negeri barat, di dunia barat itu pemerkosaan kecil. Sedangkan di negeri muslim seperti Indonesia, angka pemerkosaan, angka kekerasan seksual tinggi. Makanya wajar kalau ya, ditandatangani, disahkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini untuk melindungi korban dari kekerasan seksual, dari kejahatan seksual. Ya, memang untuk melindungi dari kekerasan seksual karena ada unsur paksaan, adanya unsur tidak ada persetujuan tadi. Nah, justru ketika setuju, ketika tidak dipaksa, rela korbannya, berarti Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini kehilangan momentum, menjadi ompong untuk memberantas ya seks bebas. Nah, betul bahwa di barat itu angka pemerkosaan kecil. Ya. Dan di negeri-negeri muslim bisa jadi angka pemerkosaan tinggi. Karena di negeri muslim itu harus dipaksa. Ya. Kecil angka perzinaannya itu. Ya. Sedangkan di negeri barat nggak perlu dipaksa. Karena memang seks bebas itu menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Jadi sudah jelas ya, dan tidak salah apabila banyak kalangan itu kemudian menyatakan bahwa disahkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu adalah dalam rangka ya yang niatnya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, justru ini melegalkan seks bebas, seks yang dilakukan atas dasar sukarela, mau sama mau, ya, sehingga tidak ada delik hukum di situ. Malah menumbuh kembangkan, menyuburkan terjadinya aktivitas seks bebas di luar pernikahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.